Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bertemu pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya kenalkan nama saya karena kita baru pertama kali ketemu hari ini. Nama saya ada di sini, Hairul Fuad. Profesinya ini banyak nih profesinya, ada trainer, konselor, motivator. Ya sebenarnya saya juga dosen-dosen tidak tetap di sini gitu ya. Baik, kenalannya sudah. Oh ya, sorry, nomor HP saya 0821 483 63900. Siapa tahu suatu saat kita akan ada diskusi tentang ini. Emailnya fuadhairulwi@gmail.com. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, kita bicara komunikasi dalam organisasi. Ada dua kata di sini, komunikasi dan organisasi. Sebelum kita ke materi, mari kita sama-sama dulu brainstorming atau share. Ada satu pertanyaan, mengapa komunikasi penting dalam organisasi? Mengapa komunikasi penting dalam organisasi? Apakah demikian penting? Nah, ketika bicara mengapa komunikasi itu penting dalam organisasi, maka kita harus dulu mengartikan apa itu komunikasi, apa itu organisasi. Saya mulai dari organisasi dulu. Kalau kita mengambil di teori manajemen secara umum saja, saya sampaikan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang. Sistem. Kalau ada sistem berarti ada subsistem. Sistem itu adalah suatu gabungan dari subsistem. Subsistemnya itu adalah orang, bagian, seksi dan sebagainya. Nah, sistem kerjasama sekelompok orang. Ada kerjasama di situ. Kemudian dalam mencapai satu tujuan, ada tujuan di situ, ada visinya, ada misinya yang telah ditentukan sebelumnya. Itu secara ringkas saja definisinya. Kalau kita bicara adanya sekelompok orang, berarti ada interaksi di situ. Kalau kita bicara interaksi, agar terjadi interaksi yang harmonis tentu harus ada komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena seperti definisinya komunikasi adalah penyampaian informasi, tentunya kan ada penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, siapa komunikatornya, siapa komunikannya di sini jadi penting dalam suatu organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak akan jalan dengan baik. Karena nanti tidak akan tersampaikan apa pesan, terutama visinya, misinya, kebijakannya, mungkin aturannya, regulasinya dan sebagainya. Jadi sangat penting komunikasi dalam organisasi. Kalau kita berhadapan langsung, kalau kita mungkin interaksi, kita mungkin bisa sambil share ya, sambil menggali dari masing-masing mahasiswa. Tapi kali ini saya saja jawab sendiri, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri aja kali ini. Nah, saya biasa mulai dengan mirroring, jadi kita ngaca dulu ini. Kalau tadi kita katakan penting, muncul ini pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sudah melakukan komunikasi dengan baik dan benar? Mari kita masing-masing melakukan internalisasi atau introspeksi diri, maksud saya di sini. Sudahkah kita melakukan komunikasi dengan baik dan benar? Kalau kita tanya, pasti semua orang menyatakan sudah baik dan benar. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak benar. Walaupun kadang-kadang nanti terjadi miskomunikasi yang sangat dasar. Apalagi zaman teknologi begini, dengan pesan-pesan yang sengaja kita singkat, namanya saya short message ya, short. Kalau dia long, kalau dia pakai media mungkin, bukan dalam media, maksudnya bukan lagi menggunakan media sosial. Nah, apakah sudah baik dan benar? Dia akan menjadi baik dan benar tentunya nanti ada kaidah-kaidah tertentu yang menentukannya, dan tujuan akhirnya nanti juga akan kita lihat sebenarnya dia baik dan benar dan dia dikatakan efektif ketika seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ini penting sekali, apalagi Anda adalah calon-calon atau malah ada yang sudah menjadi petugas kesehatan. Apakah sudah menjawab need dan demand sasaran? Apakah sudah menjawab kebutuhan atau tuntutan atau kehendak atau keinginan dari sasaran itu? Apa kita sudah bisa mewakilinya? Kadang-kadang kan jaga sembung bawa golok nih, atau jaga sembung bawa gitar, nggak nyambung jreng kan.
komunikasinya, sehingga pengertian akhirnya tidak akan terjadi satu kesepakatan yang deal gitu ya. Nanti saya akan menyebut dengan istilah yang sedikit agak aneh nanti mungkin ya. Mari kita lanjutkan. Manusia itu unik, kita tahu manusia unik. Tidak ada satupun manusia yang sama antara satu dengan yang lainnya, kembar sekalipun. Pasti ada bedanya, paling tidak dia beda kebutuhan, paling tidak dia beda nama. Nah, dalam organisasi tentu akan terjadi juga keunikan, karena dalam interaksi ini atau selaku makhluk sosial pasti ada perbedaan-perbedaan yang nanti akan kita satukan, salah satunya dengan komunikasi. Keunikan manusia inilah yang membuat manusia itu menjadi berbeda. Tapi keunikan inilah yang akan menjadi manusia bisa saling isi. Keunikan inilah yang bisa menjadi saling imbang. Sehingga di dalam kalimat-kalimat filsafat yang ada hubungannya dengan manusia selaku makhluk sosial, sehingga dikatakan bahwa manusia akan menjadi lengkap apabila ada manusia yang lain yang melengkapinya. Adanya aku karena adanya aku yang lain, yang menganggap diriku sebagai aku. Tidak mungkin manusia hidup sendiri. Ketika dia sadar bahwa dia tidak mungkin hidup sendiri, salah satu pemersatunya ini adalah komunikasi. Mari kita lanjutkan. Bagaimana dengan komunikasi dalam organisasi yang sangat unik ini? Nanti peran pimpinan menjadi penting, peran semua anggota organisasi menjadi sangat penting. Bagaimana komunikasi dengan komunikasi yang harmonis, intens, baik gitu ya. Sehingga keunikan-keunikan itu akan dapat saling isi, dan akhirnya yang terjadi adalah harmonisasi dan solid. Terjadi kesolidan dalam organisasi itu sendiri. Nah, apa yang Anda rasakan paling sulit dalam berkomunikasi? Anda bisa rasakan saja apa yang paling sulit. Kalau saya mengatakan sulitnya adalah ketika kita ingin mencapai satu sepemahaman, itu jadi sulit. Kenapa demikian? Karena manusia mempunyai persepsi yang beda. Seperti Anda mungkin beda dengan mempersepsikan saya sendiri seperti apa ketika melihat gesturnya, melihat bahasa tubuhnya, melihat mimiknya. Pasti akan timbul persepsi, tapi hati-hati dengan persepsi. Karena persepsi merupakan tujuan akhir nanti akan kita capai dalam komunikasi ini. Makanya hati-hati dengan persepsi. Kadang-kadang orang suka persepsi, tertanam di mindset dan nggak bisa dirubah apapun. Padahal mungkin persepsinya adalah persepsi yang keliru tentang sesuatu. Nah, saya mohon maaf ya karena waktunya singkat, jadi saya ngomongnya agak cepat saja. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Selanjutnya adalah, mari kita lihat. Kalau kita mengatakan bahwa organisasi tadi adalah satu sistem kerjasama sekelompok orang, maka komunikasi dalam organisasi ini mempunyai beberapa fungsi yang saya mungkin tidak akan jelaskan begitu detail. Yang pertama adalah fungsi informatif, fungsi regulatif, dan fungsi persuasif, serta fungsi integratif. Apa itu fungsi informatif? Bagaimana komunikasi di sini memberikan berusaha memberikan informasi tentang sesuatu, tentang kebijakan, tentang aturan, tentang informasi apa saja yang ada hubungan dengan kepentingan organisasi tersebut. Jadi informatif. Yang kedua regulatif. Regulatif itu fungsinya adalah, regulatif kan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan. Bagaimana komunikasi digunakan untuk menyampaikan aturan yang berlaku, ketentuan yang berlaku, sanksi yang berlaku. Kalau tidak mencapai seperti apa, target seperti apa mencapai, kalau tidak seperti apa. Nah, ada regulasi, ada aturan, ada undang-undang, ada peraturan. Selanjutnya fungsi persuasif. Nah, ini satu hal yang sensitif. Apakah semua manusia mampu melakukan komunikasi secara persuasif? Tergantung dari kemampuan yang bersangkutan atau dia untuk berkomunikasi. Persuasif itu adalah himbauan. Bagaimana komunikasi itu persuasif, sehingga ketika disampaikan secara persuasif, apapun yang menyangkut tentang sesuatu yang ada hubungannya dalam organisasi itu, orang akan merasa terhimbau. Karena persuasif kuat sekali atau erat sekali dengan hubungan-hubungan psikologis atau kemampuan-kemampuan psikologis antara komunikator dan komunikan untuk mempengaruhi emosional, mempengaruhi hati nurani, termasuk juga mempengaruhi pikiran ketika dilakukan dengan baik. Jadi persuasif itu menjadi penting. Dan selanjutnya fungsi integratif. Dengan fungsi integratif berarti bagaimana dengan komunikasi yang baik kita mampu menyatukan, mengintegrasikan semua kegiatan, semua kebijakan, semua aktivitas, dan semua apa saja yang ada hubungan dengan sesuatu yang menyangkut kepentingan organisasi.
Oke, saya kira mudah-mudahan bisa ditangkap. Selanjutnya, ketika komunikasi itu dilakukan secara keliru, yang timbul adalah konflik. Di sini saya sengaja berikan gambar bagaimana seorang komunikator atau katakanlah dia leaders di sini harus mempersatukan merah dan hijau karena ada konflik. Terpaksa dia harus menjadi wasit, dia harus menjadi juri. Sulit untuk mempersatukan ketika konflik terjadi, apalagi kalau konflik itu dipenuhi dengan persepsi-persepsi yang belum tentu benar. Semua akan menganggap yang hijau menganggap dirinya benar, yang merah ini menganggap dirinya benar. Jadi konflik akan terjadi. Nanti pada bagian atau sesi terakhir, ini ada 2 sesi terakhir kita akan bicara tentang konflik. Oke, selanjutnya. Nah, disinilah nanti ada satu kiat di sini, ya, kiat yang saya menyebutnya dengan bagaimana komunikasi atau humanistik, memanusiakan manusia, menghargai manusia seperti apa manusia. Itu sangat penting. Karena ternyata dalam kehidupan manusia, humanistik itu menjadi sangat penting. Atau menghargai manusia seperti manusia itu menjadi penting. Apalagi dalam komunikasi. Ketika keliru dalam menyampaikan komunikasi, orang anggap dirinya tidak dihargai. Atau malah kadang-kadang dia juga merasa dirinya tidak berharga. Karena sikap atau perilaku atau komunikasi dari orang lain yang tidak manusiawi. Memanusiakan manusia seperti adanya manusia. Nah, ketika kita bicara tentang memanusiakan manusia, nanti ada pada bagian lain slide-nya, tapi saya akan langsung saja menyampaikannya bahwa pada umumnya manusia itu perlu dipahami, manusia itu perlu dihargai, manusia itu perlu mendapat tempat, manusia perlu merdeka, manusia itu perlu dipahami, manusia itu perlu mendapatkan sesuatu perhatian. Disitulah ternyata yang menyebabkan kenapa menjadi kalau dalam komunikasi itu empati menjadi penting. Empati menjadi sangat penting. Apapun bagaimanapun caranya Anda untuk mengolah empati itu, tapi yang penting bahwa empati penting. Ketika empati jalan dengan baik, maka humanistiknya akan berjalan dengan baik. Nah, ketika bicara humanistik, ada hubungannya tentunya dengan model komunikasi dalam organisasi. Model komunikasi linear, one way communication. Sifatnya monolog, satu arah. Misalkan pimpinan hanya ke bawah saja, tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi, tidak ada berikan kesempatan anak buah atau staf atau bawahan untuk memberikan pendapat. Monolog, tak sifatnya komando saja. Yang kedua adalah komunikasi interaksional. Ini ada interaksi, ada feedback, ya, 2 arah. Pada suatu saat bertindak sebagai komunikator, pada suatu saat dia bertindak sebagai komunikan. Mari kita lihat tentang feedback. Dalam komunikasi yang efektif, ternyata feedback itu sangat penting. Kenapa feedback itu menjadi penting? Orang tidak akan pernah tahu apa yang disampaikannya itu benar atau perilakunya itu benar ketika dia tidak pernah mendapatkan umpan balik dari orang lain. Walaupun bicara tentang feedback ini, diperlukan satu hal disebut dengan dare atau keberanian untuk memberikan umpan balik. Umumnya orang resisten kalau umpan balik masalahnya. Apalagi dalam organisasi, ketika dia menjadi pimpinan, jadi leader, selalu mengatakan I am the boss, I am your boss. Kamu jangan berikan apapun, saya lebih tahu dibanding Anda. Ingat, kalau kita bicara tentang interaksi sosial, bahwa sekurang, saya menyebutnya sejelek apapun atau setanda kutip setidak mampu apapun orang lain, pasti ada manfaatnya kepada orang lain. Pasti ada manfaatnya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Pimpinan sepintar apapun nggak bisa hidup sendiri. Dia perlu orang lain untuk melaksanakan atau untuk mengaktualisasikan ide-ide yang ada di otak dia, yang ada ide-ide atau apa katakanlah ya, kemampuan-kemampuan ataupun gagasan yang ada pada dirinya. Nggak mungkin dia bisa kerja sendiri. Itulah penting ketika menyampaikan sesuatu perlu feedback. Sekali-sekali boleh dong bertanya, bagaimana apa yang saya sampaikan, bagaimana persepsi Anda tentang saya, itu penting. Sehingga dia harmonis ternyata. Contoh saja ya, ketika saya melakukan beberapa pelatihan di kabupaten atau di dinas-dinas yang lain, ketika kita latih feedback, ternyata banyak sekali anak buah atau staf yang sebenarnya dia nggak suka
dengan kebijakan pimpinan, atau dia merasa tersiksa dalam organisasi itu. Kalau sudah tersiksa berarti komunikasi nggak harmonis. Baru-baru saya juga berikan di salah satu kabupaten, begitu diberikan feedback, benar-benar seorang pimpinannya terperangah dan dia menyatakan kepada saya, selama ini saya kira fine-fine aja organisasi saya. Ternyata katanya banyak orang yang tidak suka dengan kebijakan saya, atau banyak orang yang tidak begitu simpati dengan apa yang saya sampaikan. Nah, feedback. Lawan dari feedback tentunya adalah kemampuan untuk buka diri. Dalam interaksional ini, apalagi nanti di bawahnya yang ketiga itu transaksional, kita juga mampu untuk buka diri. Sehingga apa, tidak ada ganjelan. Sesuai dengan materi ini mungkin psikologi industri ya. Bagaimana di suatu lembaga, bagaimana dalam suatu institusi, bagaimana dalam suatu perusahaan itu tidak ada konflik-konflik internal, konflik batin yang karena salah persepsi, karena nggak suka. Ya, karena nggak pernah diberikan feedback, maka dalam rapat harusnya feedback itu penting. Ditanya bagaimana satu urusan. Tapi kadang-kadang karena orang kita terutama tidak biasa berikan feedback, orang takut memberikan feedback. Takut dinilai, takut disanksi, takut tidak disukai, ini permasalahannya. Oke, selanjutnya nanti bisa kita latihan sendiri atau kita berikan materi sendiri tentang ini. Tentang yang ketiga, model komunikasi transaksional. Semua perilaku adalah komunikatif, tidak ada satupun tidak dapat dikomunikasikan. Jadi interaktif. Transaksional. Transaksional ini kalau dalam teorinya adalah bagaimana kita mampu berinteraksi. Orang tua sama orang tua ke anak ke orang tua, anak ke dewasa, dewasa ke remaja. Itu maksudnya. Jadi semua kalau dibikin arah itu panahnya semua pada bolak-balik. Oke, saya kira ini tentang model komunikasi. Nah, selanjutnya jangan dilupakan bahwa dalam organisasi ini pasti ada hambatannya, terutama hambatan teknis dalam berkomunikasi. Ya, ada keterbatasan fasilitas, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas, kurangnya informasi, ya, kurangnya keterampilan membaca, medianya keliru. Media sangat penting, media sangat mempengaruhi. Walaupun nanti di bagian akhir saya katakan bahwa sebenarnya media adalah Anda sendiri. Anda tidak perlu membuat media yang begitu canggih kalau memang Anda sendiri menjadi seorang presenter yang baik, ketika Anda mampu menjadi seorang komunikator yang baik. Tidak perlu sebenarnya. Oke, berapa menit lagi, sebentar lagi ya. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan hambatan semantik, pengertian dari bahasa. Ketika kita menyampaikannya dengan bahasa yang keliru, kadang-kadang idenya tidak efektif, penafsirannya keliru, muncul mispersepsi. Jadi pengertian. Jadi kemampuan berbahasa juga penting, karena memang ada kejadian kita nggak mampu nih, orang ini sebenarnya apa sih yang disampaikan sebenarnya nih, tuh nggak ngerti dalam bahasa Jawa gitu, yang bulat aja gitu kan. Jadi flying of idea, idenya terbang-terbang, sehingga nggak pernah fokus nih orang mau ngomong apa nih sebenarnya, nggak jelas. Baik, selanjutnya. Nah, dengan demikian jadi penting seorang komunikator harus memiliki kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya. Kita harus mampu mempelajari karakter komunikan, apalagi kalau di dalam suatu perusahaan atau di lembaga instansi atau kantor, semua orang pimpinan harus tahu dengan anak buahnya seperti apa. Makanya kadang-kadang psikotes menjadi penting, kemampuan berkomunikasi. Apakah orang ini mungkin orang yang gampang mendengar, apakah dia yang gampang melihat, apakah memberikan contoh harus dengan perilaku atau kinestetik. Itulah yang orang yang sifatnya visual atau auditif atau audiovisual atau kinestetik, nanti di bahasa tubuh akan dipelajari. Nah yang ini hebat nih, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini lebih sulit mengatasinya karena ada hubungannya dengan faktor emosi, ada hubungannya dengan prasangka pribadi yang saya sebut tadi dengan istilah persepsi, ada hubungannya dengan kecakapan atau ketidakcakapan dalam menerima, menyampaikan, atau mungkin ya memang agak sedikit agak jongkok lah ya IQ-nya gitu. Dan bisa saja ketidakmampuan alat-alat panca inderanya, misalkan keterbatasan. Jadi sulit karena ini ada hubungan dengan manusiawi. Nah, di sini seorang komunikator harus benar memperhatikan kondisi ini. Ditambah lagi yang terakhir, perbedaan status.
pencarian informasi, penyaringan informasi. Status membahayakan sekali. Saya juga pernah mengalami itu dulu ketika saya baru selesai sekolah. Merasa bahwa itu sudah lebih. Ketika orang yang menyampaikan di bawah kita, ada rejection, ada penolakan. Karena sih istilah ngapain sih dia nyampaikan, padahal begitu kita belajar di dalam, ternyata walaupun dia sekolahnya di bawah kita atau pangkatnya di bawah kita, banyak informasi yang bisa kita terima dari mereka. Disitulah nanti bicara tentang bagaimana transaksional tadi menjadi sangat-sangat bermanfaat. Oke, selanjutkan. Nah, ada lagi iklim. Iklim apa? Iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf dan efektivitas komunikasi psikologis. Ketika orang merasa nggak nyaman, ketika orang merasa tertekan, ketika orang merasa tidak senang, apalagi mungkin sudah muncul gap kebencian atau ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap komunikator. Ini diobati secara baik. Seorang komunikator, apakah dia leaders, apakah dia employee atau staff, penting mengetahui tentang ini. Kalau memang pimpinan nggak suka dengan kita, jangan kita ungkap itu terus, karena akan menjadi suatu hal nanti yang bisa negatif dampaknya gitu. Oke, saya kira itu tentang hambatan. Nah, untuk itulah akhirnya kalau kita melihat tentang hambatan, penting yang pertama adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi, kemahiran berkomunikasi, communication skill, bagaimana kita kita manfaatkan sebaik-baiknya, walaupun saya katakan tadi, kita sendiri selaku komunikator adalah juga media, metode pendekatannya, teknik penyampaiannya, cara pendekatannya, strateginya, dan prosedur. Khusus tentang ini saya tidak akan bicara lebar karena ini lama sekali kalau bicara tentang ini. Minimal nanti Anda bisa cari literaturnya, ya, cari mengembangkan sendiri. Saya ulangi, communication skills, media, method, technical approach, strategy, and prosedur. Nah, bagaimana untuk mengambil hati komunikan ketika komunikasi baik? Kalau tadi hubungan dengan psikologis, maka penting mengambil hati komunikan. Kenapa demikian? Karena kualitas dari komunikasi itu nanti adalah merupakan kepuasan dari staf kita atau dari pekerja, dari karyawan. Ketika pimpinannya bagus atau kebalikannya akan menjadi kepuasan. Nah, pada hari ini saya akan akhiri dengan etika, norma, mindset, culture set, dan performance. Apakah ada korelasi? Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara etika komunikasi, norma komunikasi, adakah hubungan dengan mindset dari penerima, mindset dari komunikator, adakah hubungan dengan budaya kerja, disiplin misalnya, tanggung jawab misalkan, disiplin, akuntabilitas, integritas, dan apakah ada hubungannya dengan performa ini, unjuk kerjanya. Ketika etikanya baik, mindsetnya positif, budaya kerjanya baik, biasanya performanya akan juga baik. Oke, ini silakan Anda kembangkan sendiri. Nanti silakan berdiskusi, silakan kita boleh berinteraksi lewat WhatsApp saya. Saya ulangi, 0821 483 63900. Kembangkan sendiri, adakah korelasi antara etika, norma, mindset, culture set, dan performance. Oke, saudara-saudari yang saya hormati, saya kira pertemuan kali ini sesi pertama cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua untuk minggu depan. Makasih, mudah-mudahan dapat diterima, pahaminya nanti saja Anda pahami sendiri, diterima dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.